Halo guys, nama gue Ari. Hari ini gue mau membagikan user experience gue mengenai Realme Buds Neo. Gue pegang barang ini dari tanggal 20 Juni 2020, yang pastinya dari hari ini gue bikin video sampai nanti gue publish, itu sekitar 1 tahun. Gue beli barang ini dibanderol dengan harga 500.000. Dan kebetulan itu juga gue lagi beli pas flash sale. Itu setelah launching, terus tiba-tiba ada flash sale di Shopee, dan langsung gue sikat. 500.000. Kedengarannya seperti agak overpriced ya. Karena flash sale berikutnya itu 300.000. Ya, 300.000. Dan itu sedikit lama sih. Jadi kan gue lagi buru-buru membutuhkan TWS-nya juga, jadi 500.000 worth it juga. Oke. Gue akan bahas suka dan tidak sukanya ya. Bukan dari kelemahannya dulu, atau hal-hal yang gue nggak suka. Yang pertama, case-nya mudah lecet. Kenapa mudah lecet ya? Karena ya mungkin walaupun plastiknya kuat, bahannya solid, ya mungkin gue masukin ke tas, bergesekan dengan dompet, HP, dan hand sanitizer, dan lain-lain yang ada di tas gue, itu membuatnya lecet. Atau pas gue lagi taruh di meja makan, gue keletakin atau gesek-gesek lah sama gue atau sama orang lain, yaitu membuat case ini lecet. Dan ini juga bisa diminimalisir dengan penggunaan case. Gue nggak beli case-nya karena gue lupa. Dan gue males. Dan nggak ada case yang selera sama guanya. Ya, begitu. Kurangnya ada varian di case-nya ya. Gue nggak ngecek lagi di e-commerce. Oke, yang kedua, kelemahannya. Karena gue pilih warna putih, jadi ya sedikit dapat meninggalkan noda sih sebenarnya. Ya, karena ini juga putih, ya gue harus menerima konsekuensinya. Resiko gue sendiri sebenarnya. Walaupun ya, gue setiap habis dari rumah bisa ada kotor, langsung gue bersihin. Karena kan juga lagi pandemik, dan gue harus mewajibkan diri gue. Setelah pulang, langsung gue bersihin semua peralatan gue yang gue bawa keluar. Oke, next. Selanjutnya, di Realme Buds Neo ini belum ada fitur seperti kayak active noise cancellation atau passive noise cancellation. Ya, buat penggunaan di tempat-tempat hening sih udah cukup oke. Karena ya kita sendiri misalnya lagi di perpustakaan, misalnya lagi pakai TWS kan juga bisa gitu. Atau lagi di tempat-tempat yang tidak terlalu ramai lu pakai TWS bisa pakai ini. Kalau udah pakai tempat umum seperti stasiun, mall, ya itu bisingnya bisa masuk ke telinga lu. Itu bener-bener bocor gitu kan ya. Karena emang nggak ada gitu. Ini sih kurangnya. Tapi ya kita juga nggak bisa berharap banyak juga dari Realme Buds Neo ini. Karena namanya juga Neo. Next, selanjutnya dari kelemahannya itu masih pakai micro USB. Ya ini sebenarnya sih gue 50-50 ya. Karena gue juga masih pakai hal-hal barang-barang yang menggunakan USB, micro USB. Jadi ya gue fine-fine aja. Tinggal pakai misal lagi baterai case-nya habis, tinggal gue cas, beres. Yap, gitu aja sih. Dan dia juga belum didukung dengan wireless charging, jadi alternatif chargingnya cuma satu. Belum ada alternatifnya malah. Bukan cuma satu. Belum ada alternatifnya. Karena cuma mengandalkan port ini aja. Oke, itu kelemahannya yang hal-hal yang gue gak suka. Kita lanjut yang hal-hal yang gue suka, yaitu kelebihan-kelebihannya. Oke, dari yang pertama dia itu simple. Dari warnanya udah simple aja, putih kayak AirPods ya. Putih, beres. Dan juga ini bentuk yang nggak gede-gede banget kok. Jadi enak dibawa kemana-mana. Lu masukin ke tas juga gampang. Lu mau dikantongin juga gampang. Oke, itu yang gue suka. Oke, untuk selanjutnya. Buat sound-nya kayak bass, clarity, treble-nya, dan lain-lainnya. Ini udah oke banget karena juga udah stereo ya. Jadi ya gue fine-fine aja sih dengan suaranya. Untuk mendengar suara yang bass juga oke, untuk dengar vokal juga oke. Jadi ya oke-oke aja sih. Ini selera orang-orang sih sebenarnya kalau begini. Tergantung telinga kalian. Kalau kalian suka yang bass, carilah yang bass. Misal full bass gitu. Cari yang mendukung dengan bass. Karena ini ya
ya oke-oke aja sih bassnya gitu. Oke, nextnya yang pasti udah disupport dengan Bluetooth 5.0 karena udah standarisasi semua HP yang sekarang-sekarang. Next, dia ada mode game mode-nya untuk super low latency-nya. Ya gue pakai untuk nonton film, denger podcast, denger lagu sih udah oke banget karena didukung dengan chipset R1-nya yang waktu itu terbaru dari Realme. Ya, terbaru dari Realme. Gue sih oke-oke aja dengan hasil super low latency-nya. Katanya sih untuk pemain game sih oke, tapi gue nggak pernah coba latency-nya seperti apa. Jadi gue emang jarang pakai ini buat main game. Karena ya sepertinya gue mikir Bluetooth sama Wi-Fi atau jaringan lain itu kayak ngebentrok. Jadi bikin ping gue naik turun nggak stabil. Itu yang gue rasain sih. Tapi gue nggak tahu dengan yang lainnya ya. Mungkin ada yang tetap stabil. Itu beda lagi. Oke, next. Cara pairingnya juga sangat mudah. Tinggal pencet tombol ini saja. Ditekan lama, terus nanti muncul di device kalian dan beres. Nggak harus konekin kiri kanan kayak apa ya, AirDots ya, Redmi AirDots gitu. Harus dua-duanya dipencet dulu gitu. Itu sebenarnya agak ribet. Dulu gue nggak kayak itu. Oke, selanjutnya untuk baterai case-nya. Baterai case-nya sih cukup aman jika kalian tidak pakai secara ekstrim. Ya, baik lagi ke penggunaan kalian. Jika terlalu ekstrim juga mungkin cepat habis gitu. Kalau dari Realme sih diklaim juga sekitar 48 jam ya, seingat gua. Sekitarnya 48 jam. Tapi gue lupa lagi. Nanti gue kasih koreksinya. Ya cukup oke aja sih kalau nggak pakai ekstrim. Oke, kesimpulannya. Kesimpulannya adalah jika kalian sedang mencari TWS under 1 juta, ini bisa jadi pilihan kalian. Atau sebagai pilihan alternatif kalian. Karena pilihan itu sebenarnya fleksibel ya, tergantung keinginan pribadi. Lu mau yang kayak gimana TWS-nya, atau menyesuaikan dengan fitting lu, nggak mau kayak gimana, mau kayak gini, kayak gitu. Ya itu mau lu, gitu ya. Oke. Ini gue bisa ajuin sebagai pilihan kalian, sebagai alternatif atau sebagai pilihan utama kalian, karena juga masih worth it di sampai sekarang di 2021. Mungkin masih banyak TWS lain yang nggak bisa gue sebutin, dan itu juga bisa menjadi pilihan kalian. Oke, sekian dan until next time.